Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Sabrina Hairunisa selaku moderator dalam presentasi Design Thinking. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan beberapa tahapan Design Thinking, yaitu ada 5 tahapan yang dimulai dari empathy dan diakhiri dengan tes. Ya, jadi Oyster ini merupakan nama dari aplikasi yang akan kami buat, di mana di dalamnya terkandung makna dan juga teresap dalam visi misi yang mungkin terlalu panjang ya untuk dijelaskan. Oke, langsung saja masuk ke slide berikutnya, yaitu kami ada visi dan juga misi perusahaan, di mana visinya itu adalah making valuable, based on customer certification a priority, dan juga misinya create application feature that meet needs such as user, partner, and environment gitu. Yang secara garis besar mungkin kami sangat mengedepankan kepuasan terhadap customer juga terhadap lingkungan gitu. Jadi Oyster ini tuh adalah salah satu aplikasi yang kami buat, yang kami rancang untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan. Mungkin salah satu komponen dari lingkungan adalah sampah. Jadi untuk visi misi yang kami rangkai, yang kami susun ini adalah mengedepankan kepedulian terhadap lingkungan. Oke, selanjutnya konten. Adapun konten yang akan dijelaskan itu untuk pada tahap pertama akan saya jelaskan, yaitu pada tahapan empathy. Pada tahapan empathy, jadi sebelum kita masuk ke beberapa elemen atau ke beberapa komponen dalam design thinking, ada yang dinamakan dengan empathy, di mana empathy atau empathize ini adalah kita melihat gitu, kita mengedepankan empati kita terhadap keresahan-keresahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Dan di perusahaan kami, yaitu Oyster Company, itu berpikir bahwa ada beberapa atau ada hal yang memang ini menjadi permasalahan lingkungan yang sampai sekarang belum terjadi penyelesaian secara signifikan dan secara efisien. Oke, untuk selanjutnya. Nah, sebelum kami masuk ke empathy juga, kami ada analysis of environmental problems, yaitu analisis data gitu ya terhadap lingkungan. Di mana analisis data ini kami juga lihat dari beberapa literatur. Memang ini karena memang masih fundamental juga ya, masih sangat dasar, basic. Kami menduga atau kami melihat dari beberapa data bahwa terdapat 7.702 ton sampah setiap hari yang dihasilkan oleh Indonesia. Jumlah sampah ini semakin meningkat setiap tahunnya, di mana Bantar Gebang atau mungkin sumber pembuangan sampah utama yang ada di Jakarta itu sudah tidak mampu lagi untuk menampung gitu. Karena bisa kita lihat data dari sini 7.702 ton itu sampah pada setiap hari, dan itu tuh nggak stagnan gitu, tapi terus meningkat. Baik itu setiap bulannya, bahkan terjadi kenaikan secara signifikan di setiap tahunnya. Terus juga 3 juta ton per tahun. Nah, Indonesia ini merupakan penyumbang sampah terbesar di dunia. Bisa kita lihat faktanya ya, kita lihat di lingkungan bahwa industri-industri yang berada di Indonesia itu memang dari segi perolehan atau dari segi penghasilan sampah rumah tangga memang sangat tinggi ya. Bisa kita lihat mungkin dari plastik, kaleng, atau sisa-sisa bekas makanan. Adapun juga beberapa literatur juga yang mengatakan bahwa hampir 80% sampah di Bantar Gebang itu adalah sisa-sisa makanan ataupun juga plastik. Kita bisa lihat ya sekarang di toko-toko itu memang plastik itu penyumbang sampah terbesar tertinggi di Indonesia. Dan yang terakhir ada 64 juta ton sampah. Dan Indonesia menempati terbesar kedua di dunia.
Ini setelah Cina. Jadi pertama Cina dan yang kedua itu Indonesia gitu. Nah, akhirnya dari analisis problems ini kami mengambil suatu hipotesis. Oke, ya, kami mengambil hipotesis bahwa memang lonjakan sampah di Indonesia ini tuh semakin meningkat setiap tahunnya. Kita analisis hipotesis pertama ini kami lihat dari data sebelumnya bahwa memang setiap tahun itu Indonesia semakin meningkat. Jadi kami mengambil hipotesis bahwa lonjakan sampah di Indonesia itu akan terus semakin meningkat setiap tahunnya. Dibutuhkan penanganan khusus gitu. Nah, kita lihat kenapa Indonesia ini tuh bisa sampai 2 juta, 2 juta bahkan 3 juta ton dan menempati posisi kedua di dunia itu karena kita berhipotesis atau kita mengambil kesimpulan sementara bahwa memang dibutuhkan penanganan khusus. Artinya memang belum ada penanganan yang secara signifikan terkait sampah ini gitu. Dan yang terakhir ada pembaruan dalam proses pengelolaan. Nah, ini saling berkaitan ya dengan poin 2 di mana memang di poin 2 ini dibutuhkan penanganan khusus dan di poin terakhir ada pembaruan dalam proses pengelolaan. Nah, ini yang akan menjadi stakeholder atau menjadi headline ya dalam proses pembuatan aplikasi yaitu dari hipotesis yang kami rancang gitu. Nah, beralih dari hipotesis, kami mencoba untuk menganalisis terhadap lingkungan atau warga sekitar gitu. Barangkali apa yang kami duga itu tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lingkungan. Boleh di next? Yaitu kita menganalisis ya, result of interview analysis data. Ini kita menggunakan Google Form. Sebetulnya ini banyak datanya ya, nggak hanya 4, tapi kita ambil beberapa sampel yang memang kira-kira itu kami duga mirip dengan eh, responden-responden yang lainnya. Hasil penelitian ini kami lakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Nah, yang sangat ironis dan mengkhawatirkannya adalah 80% responden dari yang kami terima itu tidak mengetahui kondisi Bantar Gebang. Nah, ini juga menjadi salah satu alasan ya, mengapa Bantar Gebang ini semakin hari itu semakin meningkat karena memang dari warga negaranya itu sendiri, dari masyarakatnya itu sendiri, nggak tahu gitu terhadap kondisi sampah di Indonesia itu seperti apa. Nah, berikutnya 100% prihatin terhadap kondisi sampah. Ini agak sedikit bersinggungan ya, agak sedikit bertolak belakang, tapi ini menjadi salah satu peluang bahwa 100% responden dari yang kami terima itu mereka peduli, mereka prihatin terhadap kondisi sampah, tapi sayangnya mereka kurang mengetahui data-data ataupun kondisi-kondisi industri ataupun ya sampah industri yang ada di Indonesia. Nah, akhirnya yang terakhir, ada 100% siap kontribusi penuh dengan startup. Oke. Ya, jadi dari penelitian ini ya, dari result of interview analisis data kami mengambil kesimpulan sementara bahwa memang ketika kita melakukan suatu perubahan ataupun baik itu dalam bentuk aplikasi ataupun robotik yang lainnya gitu ya, kami melihat adanya peluang lonjakan user gitu karena memang dari 100% dari responden yang kami terima itu memang 100% itu prihatin dan siap berkontribusi terhadap kondisi di Indonesia, kondisi sampah di Indonesia. Nah, dari responden tadi kami buat user persona ini sebagai sampel bahwa memang ini mewakili ya, kami sebutlah dia adalah 6 dosan. Jadi 6 dosan ini dia mewakili beberapa responden atau banyak responden dari yang kami terima ya. Dan memang dan memang dia juga sangat peduli dan sangat prihatin ya terhadap kondisi sampah di Indonesia. Oke, langsung ke empathy map. Ya, ini mungkin mirip ya dengan user persona.
Jadi intinya memang yang mereka rasakan dan apa yang mereka harapkan itu sesuai dengan apa yang kami duga, baik itu dalam hipotesis ataupun juga dalam bentuk analisis data berupa Google Form. Ya, jadi untuk kesimpulan dari empati kami, dari tahapan empathize ya, tahapan empati kami ini adalah kondisi sampah yang sudah sangat mengkhawatirkan, didukung dengan data-data yang valid, juga masyarakat juga yang merasakan hal yang sama, di mana kami di sini melihat adanya potensi atau peluang ketika kami melakukan suatu pembaharuan, ini akan menjadi suatu lonjakan besar dan akan menjadi solusi bersama, khususnya bagi negara Indonesia. Oke, untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada define. Define adalah tahap lanjutan dari empati. Nah, pada fase ini kita seharusnya sudah mengetahui apa yang menjadi hambatan user berdasarkan pengamatan di tahap sebelumnya, yaitu pada empati. Next. Nah, berdasarkan pengamatan di empati yang kita dapat yaitu masalah pertama, bagaimana caranya menyadarkan masyarakat mengenai bahaya sampah. Masalah kedua yaitu bagaimana customer mau mengunduh aplikasi tersebut. Yang ketiga yaitu masalah ketiga yaitu bagaimana alur kerja aplikasi tersebut. Masalah keempat, bagaimana agar ada yang mau menjadi mitra dalam aplikasi tersebut. Nah, dalam proses define ini diharapkan menjadi membantu dalam proses selanjutnya yaitu ide. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Nah, setelah saya di sini akan melanjutkan ideate ya. Mungkin bisa di next. Nah, kami mempunyai three solution. Yang pertama kami akan membahas tentang number one solution. Yang pertama adanya fitur edukasi kondisi sampah antara wilayah, misalnya kondisi sampah di Cimahi dan lain sebagainya. Kemudian edukasi bahaya sampah dan lain sebagainya. Kemudian menghadirkan fitur-fitur edukasi kondisi sampah di Indonesia dan luar negeri, sehingga menghadirkan inovasi dalam pengelolaan sampah. Himbauan kepada masyarakat terkait kondisi sampah dengan memberikan sebuah informasi dan lain sebagainya. Kemudian tutorial, berita, dan lain sebagainya pada aplikasi tentang sampah. Edukasi sampah antar wilayah mencakupi kondisi sampah, wilayah daerah, dan Nusantara. Himbauan bahaya sampah dan informasi lainnya yang disediakan di tools aplikasi tersebut. Adapun berita wilayah akan otomatis diinformasikan ketika user registrasi yang di dalamnya mencantumkan alamat. Next. Nah, ada solution, number one solution. Di sini ada sebuah reward kepada user berupa feedback, yaitu penukaran koin. Bentuk penukarannya bisa berupa uang dan daur ulang sampah. Dan untuk jumlah koinnya sudah ditentukan. Misal jumlah koin 1.000 mendapatkan feedback berupa uang ataupun barang senilai 50.000. Kemudian ada juga bentuk fisik berupa reward dan lain sebagainya. Desain aplikasi yang unik, pengumpulan poin untuk feedback reward dari aplikasi tersebut, reward kepada user. Next. Nah, ada yang ketiga itu ada no solution tree. Di sini tuh ada memiliki komponen utama, user, owner, dan mitra. Di mana mitra yang mengelola dalam mendistribusikan sampah yang berhubungan dengan user. Kemudian ada beranda, semua tools, reward, akumulasi poin, pilihan hadiah berupa uang, kerajinan, dan barang-barang lainnya hasil pengelolaan sampah, juga riwayat transaksi, scan QR code, pick up sampah, jadwal pengambilan sampah, lokasi pengambilan sampah, pemilihan jam, dan informasi sampah langganan. Kemudian ada memiliki tujuan tools untuk dijadikan sistem kerja aplikasi.
aplikasi tersebut memiliki 3 komponen utama, yaitu user, mitra, dan owner, di mana di dalam aplikasi tersebut terdapat 7 tools dalam teknis kerja, yaitu beranda, reward, gambar aplikasi, scan QR code, pick up sampah, informasi sampah, langganan. Selain itu juga terdapat edukasi khusus untuk para mitra dalam menggunakan aplikasi. Next. Kemudian, pembayaran dilakukan dengan metode per pick up, sehingga menarik perhatian mitra untuk mengumpulkan sampah sebanyak-banyaknya, melakukan edukasi pelayanan khusus untuk mitra. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Silahkan. Ya baik, sekarang kita akan memasuki bagian dari prototype. Dan ini adalah sedikit dari tampilan desain yang telah kita diskusikan. Pertama ada tampilan awal, di mana ini akan muncul ketika kita baru pertama kali di awal memasuki aplikasi tersebut, dengan menunjukkan logo dan nama dari company. Kemudian kita memasuki beranda, dan di sini terdapat kumpulan-kumpulan dari tools yang kami highlight, dan yang di atas itu berupa berita terkini, merupakan bagian dari informasi yang menjadi highlight utama kami gitu dalam di beranda tersebut, dengan quotes sebagai pemanis yang tidak memiliki fitur apapun, hanya memunculkan sepatah dua kata. Untuk tools lainnya akan dijelaskan di laman-laman berikutnya. Seperti kemudian ada langganan, di mana kami menggunakan langganan ini untuk keberjalanannya operasional dari company. Setelah user melakukan langganan, setelah user berlangganan, maka dia dapat melakukan atau menggunakan tools dari pickup. Untuk pickup sampahnya sendiri, kita hanya mencantumkan lokasi pickup, lalu kita booking jadwal di hari, tanggal, lalu jam pengangkutan, dan setelah itu melakukan konfirmasi. Kemudian terdapat scan QR code, dan setelah melakukan beberapa tahapan proses dan akhirnya melakukan pick up, aplikasi akan memberikan beberapa poin kepada user karena telah melakukan pick up, dan poin tersebut dapat ditukarkan dengan beberapa hadiah berupa baik itu uang atau kerajinan atau pupuk atau mungkin voucher dari makanan yang biasanya terdapat di masyarakat. Kemudian ada tools informasi tentang kondisi sampah dan lain sebagainya, di mana di sini kita menyampaikan keadaan atau berita mengenai sampah di suatu daerah tertentu. Berikutnya merupakan bagian tes yang akan dilanjutkan oleh kawan saya. Nah, selanjutnya kita telah melakukan sebuah testing terhadap produk yang telah kita rencanakan. Dan di sini saya akan membacakan beberapa hasil dari percobaan produk kami terhadap beberapa orang. Next. Nah, trial error dengan calon user yang pertama yaitu ada Ibu Rahma. Ia adalah seorang kepala sekolah sekaligus ibu rumah tangga, dan ia memiliki keresahan terhadap sampah rumah tangga, dan ia tidak memiliki waktu karena ia termasuk wanita karir yang tidak memiliki waktu cukup banyak untuk memilah dan membuang sampah ke bank sampah. Selain itu juga beliau pengambilan sampah yang secara manual kadang cukup memakan waktu yang panjang sehingga sampah membusuk dan mengeluarkan bau yang kurang sedap. Nah, beliau ini sangat mendukung produk yang kami rencanakan, yaitu dengan hadirnya aplikasi Oyster.
Dan ia juga memberi masukan atau saran agar bahasa yang diciptakan atau yang digunakan dalam fitur aplikasi kami ini tersedia tidak hanya bahasa Inggris, namun menggunakan bahasa Indonesia. Nah, karena beliau kurang cakap dalam berbahasa Inggris. Nah, proses tes aplikasi Oyster ini dilakukan pada tanggal 27 Mei 2021. Selanjutnya, nah, trial error yang kedua oleh calon user yaitu terhadap Ibu Siti Sopiah. Beliau seorang pedagang yang sedang mengandung juga memiliki keresahan yang sama terhadap sampah. Ia melihat di sekitaran rumahnya bahwa sampah rumah tangga sangat tidak efisien dari segi penanganannya. Nah, tukang sampah juga tidak mampu menangani sampah yang begitu banyak setiap hari. Dan akhirnya berakhir dengan proses pembakaran oleh si pemilik sampah rumah tangga. Nah, bagi Ibu Siti ini, sebagai wanita yang mengandung, sampah ini sangat tidak sehat bagi tubuh dan menyebabkan pencemaran udara yang meningkat. Jadi ia memang sangat mengharapkan adanya tidak lanjut khusus untuk penanggulangan sampah. Nah, sehingga dengan adanya aplikasi ini, Ibu Siti Sopiah sangat mendukung dan siap menjadi user. Lalu saran dari Ibu Siti Sopiah yaitu adalah fitur yang dihadirkan jangan begitu kompleks sehingga ia dapat mudah memahami dan oleh user lain juga lebih mudah dipahami dan digunakan karena masih banyak orang yang masih kurang cakap oleh teknologi seperti Ibu Sopiah ini. Dan proses tes aplikasi ini dilakukan pada tanggal 27 Mei 2021. Next. Yang ketiga yaitu ada trial error dengan Ibu Yanti, yaitu seorang nenek serta ibu rumah tangga yang kesehariannya memasak serta membereskan rumahnya, merasa setiap hari memproduksi sampah dari bungkus sabun cuci, sabun bumbu masakan, makanan lain, dan sampah yang lainnya di rumah. Beliau harus membuang sampah tersebut setiap pagi ke karung sebelah rumah untuk diambil ke tukang sampah. Namun tukang sampah tersebut jarang atau tidak memiliki jadwal yang khusus dan pasti untuk datang ke rumah, sehingga ia harus menunggu tukang sampah yang tidak pasti datang ke rumah dan membuat udara sekitar rumah itu menimbulkan bau yang tak sedap. Sehingga ia sangat mendukung adanya aplikasi ini karena akan memudahkan beliau untuk membuang sampah lebih cepat tanpa menunggu tukang sampah lagi yang datangnya tidak pasti. Dan proses tes aplikasi Oyster ini dilakukan pada 27 Mei juga pada tahun 2021. Next. Nah, selanjutnya yaitu ada trial error dengan Ibu Al-Quraisin. Beliau adalah sebagai ibu rumah tangga. Sampah yang menumpuk tetapi saat liburan, contohnya lebaran, ada tukang sampah yang ulang. Jadi di sini ada Ibu Al-Quraisin. Beliau adalah sebagai ibu rumah tangga. Nah, sampah yang menumpuk tetapi saat liburan, contohnya lebaran, tidak ada tukang sampah yang mengambil sampah. Nah, jadwal tukang sampah juga tidak menentu sehingga suka terlewat. Aplikasi tentang sampah ini bagus karena memisahkan sampah organik dan organik menurutnya. Maksudnya ini bagus karena memisahkan sampah organik dan non-organik menurutnya. Nah, ini juga diambil tes aplikasi Oyster pada tanggal 27 Mei 2021. Next. Lalu dalam proses tes ini dengan jumlah user 4 orang dan teknis dengan menggunakan presentasi produk dan Q&A, kita menemukan hasil bahwa dari hasil proses trial and error, mereka sangat mendukung adanya aplikasi yang telah direncanakan. Dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, 100% siap menjadi user Oyster Company. Next.
Oke, mungkin seperti itu ya. Kurang lebihnya presentasi terkait startup yang akan kami buat.